Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Kita masih melanjutkan pengajian kita di kitab Nahjul Usul dari Al-Qadil Baydawi. Allah subhanahu wa ta'ala beliau yang wafat tahun 685 Hijriah. Kita terakhir masih pembahasan sunnah ya. Pembahasan sunnah. Oke. Masih ingat menurut Imam Al-Qadil Baydawi, apa hukum asal perbuatan Nabi? Apa hukum asal mengikuti perbuatan Nabi? Hukum asalnya apa? Menurut Al-Qadhi Baydawi apa masalah? Sukut Nah, ya al-waqf ya, tawakuf. wakuna. Hmm. Tapi kalau menurut pendapat Madzhab Syafi'i yang muktamad dalam lubuk usul apa? Hukum asal perbuatan Nabi untuk diikuti umat Islam. Apa hukum? Hukumnya wajib ya. Nanti di lubuk usul kalau udah nyampe tertentu hukumnya wajib. Hukum asal. Memang yang terkenal dinisbatkan ke Madzhab Syafi'i adalah hukum asalnya sunnah. Bahkan Al-Qadhi Baydawi pun begitu, mengikuti Imam Ar-Razi. Tapi sebetulnya wajib justru. Dan ya, kita baru tahu begitu setelah Nahjul Usul sudah dipadukan dengan Mukhtasar Ibnu Hajib oleh Imam Ibnu Subki dan juga dengan seratusan buku usul fikih lain. Yang dibandingkan barulah nah, terbuka hakikat tersebut. Oke, nah sekarang sebenarnya masih terkait dengan pembahasan kemarin. Kalau kemarin kita sudah berkenalan bahwa hukum asal hukum dari perbuatan Nabi itu tawakuf kita nggak tahu ya, nggak kita abstain dari memberikan hukum asal. Apakah wajib atau sunnah? Pertanyaan sekarang, kapan dia wajib, kapan dia sunnah, kapan dia mubah? Sebelum kita masuk ke situ, perlu ditegaskan dulu bahwa menurut usuliyin, Nabi nggak bisa melakukan makruh. Ini perbuatan Nabi itu nggak dihukumi makruh. Bahkan nggak juga dosa. Sudah saya singgung kemarin, bagaimana kita. Walaupun eh, ketika Nabi melakukan sesuatu, bagaimana dengan Imam Baidowi? Al-Qadir Baidowi dan sebagian ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bilang, ilah kebairah tahwan. Kecuali dosa kecil, lalai, lupa, khilaf. Gitu. Yang kita bilang gitu juga nggak jadi merupakan perbuatan haram bagi Nabi ya, dalam kasus Nabi karena sahwan, jadi nggak haram dari perspektif Nabi. Haram kalau dilakukan umat Islam, sawair dia masuk sawair udah kecil, tapi karena Nabi melakukannya sahwan secara khilaf tidak sengaja, maka sesuai dengan kaidah innahu tajawazan ummati ya, dan juga ayat la yukallifu nafsan illa wus'aha dan sebagian Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana, dan dalil-dalil yang banyak soal itu ya, maka nggak dianggap melakukan keharaman. Oke, clear ya soal itu. Bagaimana dengan makruh? Nabi melakukan makruh nggak? Nah, gimana? Nabi melakukan makruh nggak? Kata ulama usuliyin, Nabi nggak melakukan makruh. Ini orang biasa, orang yang soleh biasa aja, itu nggak melakukan makruh. Kita ketemu ustaz kita, guru kita, kiai di tempat kita, para wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mereka kalau tinggalin, jangan makruh, sebagian mubah mereka tinggalkan. Lagi Imam al-Atqiyah, ya, wa Sayyidul Anbiya, mana mungkin melakukan makruh. Jadi dalilnya adalah kias aulawi boleh kita bilang begitu terhadap kenyataan di lapangan tentang orang-orang soleh. Makanya kata eh, Imam Ibnu Syukri dalam Jamul Jawami, perbuatan Nabi nggak mungkin haram lil ismah wa ghairu makruh lin nudrah. Nabi perbuatan Nabi nggak mungkin haram karena Nabi maksum.
dan nggak mungkin makruh. Makruh nggak dosa loh, hati-hati. Sebenarnya nggak bertentangan dengan isma. Eh, atau nggak terlalu bertentangan dengan isma. Karena dia makruh tuh nggak dosa. Makruh tuh, coba saya tanya, makruh tuh halal apa haram? Makruh tuh halal apa haram? Halal. 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 Makruh tuh halal. Jadi kalau dibilang halal, itu nggak cuma mubah ya, hati-hati. Itu masuk makruh. Makruh tanzih masuk. Kalau makruh tahrim enggak. Makruh tahrim itu haram. Makruh tanzih itu masuk. Makruh yang biasa itu masuk halal gitu. Karena nanti boleh tidak haram. Definisi halal tidak haram gitu. Walaupun saya pernah sampaikan masukan ke waktu rapat apa namanya komisi fatwa di salah satu lembaga keislaman terbesar di Indonesia, saya sampaikan usulan untuk ya kalau memang dipandang sesuai dengan fatwa, bahwasanya hukumnya antara haram dan makruh dan baru haram dalam tiga kondisi sesuai dengan fatwa, maka ya rokok dikasih halal aja. Tapi ternyata banyak ulama-ulama Indonesia tetap keberatan, enggak menaruh label halal di situ ya. Mungkin pertimbangan banyak. Pun pada akhirnya ya khilafnya mungkin cukup kuat antara yang haram dan mengatakan itu makruh. Tapi kalau balik lagi ke sini intinya adalah bahwa eh, Nabi nggak melakukan yang makruh. Nabi nggak melakukan yang makruh karena tadi linur karena langkanya. Orang soleh biasa aja kita hampir nggak pernah melihat mereka melakukan yang makruh. Apalagi Nabi. Kayaknya. Nah tapi kalau saya tanya teman-teman sekalian, Nabi minum berdiri. Ada nggak hadis Nabi minum berdiri? Ada. Hadis, mohon maaf. Nabi buang air kecil berdiri. Ada hadis. Ah, gimana tuh? Sementara kalau kita ditanya dalam fikih, apa hukum buang, mohon maaf, minum berdiri? Apa hukumnya? Apa hukum minum berdiri? Makruh. Makruh. Apa hukum buang air kecil berdiri? Makruh Mak- juga. Nabi berarti melakukan makruh dong. Kita bilang enggak. Perbuatan tersebut dari sudut pandang umat Islam, ya, itu makruh. Tapi Nabi melakukannya, Nabi nggak melakukan kemakruhan. Karena Nabi melakukan itu di antara tujuannya atau hikmahnya adalah untuk menunjukkan bahwa larangan tempo hari itu larangan makruh, bukan larangan haram. Saya ulang. Nabi kalau minum berdiri, itu dari sudut pandang Nabi, itu beliau tidak melakukan kemakruhan. Walaupun minum berdiri itu makruh. Kenapa? Karena dengan beliau minum berdiri, dan umatnya melihat, beliau melihat, Sallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan bahwa larangan tempo hari tentang minum berdiri, la yashroban ahadukum qa'iman, itu bukan larangan tahrim, larangan pengharaman, tapi larangan pemakruhan. Justru malah berarti perbuatan Nabi dengan demikian malah dihukumi afdal bagi Nabi. Ini yang lebih afdal bagi Nabi adalah Nabi minum berdiri. Kenapa? Karena dengan Nabi minum berdiri, maka jadi jelas bagi umat apa hukum dari minum berdiri. Bahwasanya dia bukan haram. Kalau Nabi nggak pernah minum berdiri, mungkin kita akan bilang bahwasanya yang kita pahami, ya, yang para fuqaha pahami bahwa minum berdiri hukumnya haram kan, nggak ada sorifnya. Misal anda ya, walaupun tentu tetap aja bisa ada sorifnya, penggesernya itu misalnya karena itu masuk dalam perkara perkara apa? Perkara adab. Kaidahnya menurut usul fikih madzhab Syafi'i, larangan terkait adab dihukumi larangan kemakruhan, bukan larangan pengharam. Oke. Jadi kita udah dapat mukadimah penting bahwasanya Nabi tidak mungkin melakukan keharaman, nggak mungkin melakukan makruh. Bahkan kata yang Azhar kasih juga nggak termasuk makruh di sini khilaful aula. Nabi juga nggak melakukan yang khilaful aula. Dan kalau Nabi melakukan yang sesuatu yang kelihatan khilaful aula, maka itu sebenarnya bagi Nabi justru aula. Karena dengan demikian menunjukkan pada umat Nabi bahwasanya hal tersebut khilaful aula saja dalam bentuk ini. Oke, setelah demikian saya menjelaskan tentang perbuatan Nabi nggak mungkin haram, nggak mungkin makruh. Ya, jadi perbuatan Nabi, saya bilang, ya, itu
Kan kemungkinan hukum taklifi wajib, mandub, mubah, khilaf aula, makruh, tanzih, makruh tahrim, dan haram ya. Nabi perbuatan Nabi nggak mungkin haram, nggak mungkin makruh tahrim, nggak mungkin makruh tanzih, dan nggak mungkin khilaf aula. Berarti cuma ada tiga kemungkinan. Wajib, mandub, mubah. Makanya nanti yang dibahas begitu. Jihatu fi'lihi itu adalah perbuatan Nabi itu bisa dianggap menunjukkan wajib atau mandub atau mubah itu dilihat dengan imma sisi Nabi secara tegas mengatakan ini hukumnya ini loh, ini wajib, ini mubah, ini mandub. Au bitaswiyatihi bima ulima jihatuhu, atau dengan Nabi menganggap mengatakan ini hukumnya sama seperti perbuatan lain. Yang perbuatan lain sudah diperjelas hukumnya. Nah, misalnya dalam kasus tertentu Nabi bilang perbuatan saya ini hukumnya sunnah, perbuatan saya hukumnya wajib, perbuatan saya hukumnya mubah. Contoh misalnya Nabi sholat 5 waktu biasa, sholat bukan marah itu menyesali. Berarti sahabat melihat Nabi sholat. Dan Nabi secara tegas mengatakan ketika ditanya oleh seorang Najdi, orang dari Najd, siapa nama beliau ya? Imam bin Salabah atau bukan? Nanya tentang apakah sholat ada yang wajib selain 5 waktu. Nabi bilang pula ilan tatawwa, nggak ada kewajiban kecuali kalau engkau melakukan sunnah. Nah, berarti dari sini kita ngerti ketika Nabi sholat dan sholat 5 waktu maka berarti wajib. Ketika Nabi sholat dan sholatnya sholat bukan 5 waktu berarti sunnah. Kalau dari mana kita bahwa itu sholat hukumnya sunnah? Nabi sholat duha sunnah, Nabi sholat witir sunnah. Kalau dari mana kita? Bahwa bahkan kita bisa berprinsip setiap Nabi sholat asal bukan sholat 5 waktu maka sunnah. Dari mana kita punya keyakinan seperti itu? Kita bilang kita punya keyakinan tersebut itu dengan tansis Nabi SAW. Nabi sendiri yang bilang bahwa selain sholat 5 waktu hukumnya sunnah, hukumnya tidak wajib. Kata Nabi, la ilah tak tahu tidak. Jadi kalau kamu mau melakukan sunnah, berarti clear kaidahnya dalam masalah hukum sholat. Nabi ketika melakukan sholat ini, sholat itu, sholat ini, sholat itu. Asal itu bukan 5 waktu, fix itu sunnah. Jelas nggak? Bisa difahami? Hmm. Gimana, gimana? Jelas soal ini? Untuk contoh perbuatan Nabi, kita tahu hukumnya dari penegasan Nabi sendiri. Tansis. Atau bitasmiyatihi bima kalimah jihatu. Atau Nabi SAW menyamakannya dengan yang sudah diketahui. Misalnya Nabi mengelompokkan sholat sunnah rawatib 12 rakaat, 10 rakaat. Dan kita paham berarti oh dari situ. Di hadis misalnya Nabi menyebut sholat sunnah sebelum maghrib. Nabi berbuat tuh. Ada hadis fi'li Nabi sholat sunnah 2 rakaat sebelum maghrib. Hadis riwayat dua kira Anas bin Malik. Nabi sholat sunnah 2 rakaat sebelum maghrib. Dan Nabi sendiri bilang, liman sya, bagi orang yang mau. Ini tansis. Tapi ketika digandengkan sholat rawatib dalam satu gandengan, semua yang merangkai sholat fardu, berarti ketika Nabi berbuat itu, kita anggap berarti Nabi melakukan sesuatu yang mandub. Kenapa? Karena Nabi di satu tempat mengatakan sholat pengiring, sholat 5 waktu itu sunnah. Di sini Nabi melakukan sholat sebagai pengiring sholat 5 waktu juga, sholat sunnah rawatib. Berarti dia disamakan hukumnya dengan sholat. Contohnya sunnah qabla maghrib 2 rakaat, maka berarti sama-sama sunnah.
Nabi menyamakan hal tersebut dengan sesuatu lain yang sunnah. Dari situ kita tahu perbuatan Nabi, sholat sunnah, rawatib, itu perbuatan yang menunjukkan kesunahan, bukan menunjukkan kewajiban. Kenapa? Karena Nabi menyamakan dengan hal-hal lain yang juga sunnah. Atau mengubah misalnya. Nabi kumur-kumur saat wudhu ketika puasa. Nabi kumur-kumur saat wudhu ketika puasa. Nah, Umar pernah nanya tentang kumur-kumur. Umar pernah nanya tentang mencium istri, ya, saat sedang puasa. Dan Nabi juga sama, Nabi juga ada hadis Nabi mencium istri sedang puasa. Hadis perbuatan, kata Aisyah riwayat. Yang ada hadisnya wakana amlakukum liirbihi. Nabi bilang, ketika ditanya Umar tentang itu, Araita intamat mata. Bagaimana kalau kau kumur-kumur? Batal nggak puasa? Kata Umar, enggak. Nah, terfahami dari situ berarti Nabi menyamakan. Menyamakan apa berarti? Ini kan contoh. Menyamakan apa Nabi? Nabi menyamakan umur umur apa? Menyamakan cium istri saat puasa, ya, dengan umur. Dalam hal ini kita anggap misalnya anggap mubah dulu ya. Mubah dari sisi tidak batal. Sebagaimana semua umur tidak membatalkan, Nabi juga ini tidak membatalkan. Dari mana kita bisa mengambil kesimpulan bahwa perbuatan Nabi kumur-kumur tidak membatalkan, perbuatan Nabi cium istri tidak membatalkan? Dari mana? Dari Nabi menyamakan dengan sesuatu yang jelas hukumnya yang lain. Kumur-kumur, Nabi bilang, wabalik fil istinsak ila takuna iman. Sungguh-sungguh dalam kumur-kumur, dalam istinsak. Dalam itu istinsak lah. Kumur-kumur kita katakan kias terhadap istinsak. Wabalik fil istinsak ila takuna iman. Kecuali kalau kamu puasa. Berarti tetap boleh kumur-kumur dan istinsak saat puasa. Nabi menyamakan mencium istri dengan kumur-kumur. Dan Nabi mencium. Berarti kita anggap perbuatan Nabi SAW menunjukkan kemubahan mencium istri saat puasa. Memang sebagian ulama menganggapnya mubah. Bagi yang kuat, sebagaimana halnya kumur-kumur. Sebagaimana halnya kumur. Dan contoh-contoh lainnya mungkin kita bisa kembangkan dari kemungkinan kedua. Yaitu apa? Kemungkinan pertama kita tahu perbuatan Nabi hukumnya apa dari Nabi mempertegas apa hukumnya. Seperti tentang masalah sholat. Atau Nabi menyamakan dengan sesuatu yang lain yang jelas. Nabi menyamakan dengan sesuatu yang jelas boleh. Nabi menyamakan dengan sesuatu yang jelas sunnah. Maka berarti perbuatan tersebut sunnah atau boleh. Tergantung yang dikiaskan. Au bima ulim annahu imtithalu ayatin dalat ala ahadiha. Kemungkinan ketiga, perbuatan Nabi SAW itu adalah penerapan dari sebuah ayat. Yang ayat tersebut kita udah tahu ayat itu menunjukkan kewajiban atau menunjukkan pensunahan atau menunjukkan pemubahan. Misalnya Nabi SAW menjalankan ayat Inna Safa wal Marwat min sya'airillah. Ayat tersebut bicara tentang sa'i. Nabi berbuat sa'i, sa'a, ada hadis itu. Nabi sa'i Inna Safa wal Marwah. Dan Nabi menjalankan sa'i sebagai penerapan Inna Safa wal Marwah min sya'airillah faman hajjal baita wa itamara. Ayat tersebut kita tahu bahwasanya dan ulama ijma menunjukkan kewajiban sa'i. Kewajiban sa'i. Sa'i wajib hukumnya berdasarkan ayat tersebut. Walaupun kesannya kayak menunjukkan boleh karena ayatnya fala junaha alaihi an yatawaf bihima, tapi ulama ya ijma bahwasanya hukumnya wajib, mesti. Ya, bahkan rukun menurut mungkin ijma soal rukun. Kalau wajib ijma, tapi rukun atau enggak, mungkin rukun itu ijma juga. Ini sa'i sesuatu yang nggak boleh ditinggalkan lah. Mesti diwajib dikerjakan. Nabi sa'i menerapkan ayat sa'i tadi. Pertanyaan saya, apa hukum sa'i? Dilihat dari perbuatan Nabi belakang. Apa hukum sa'i? Nabi berbuat sa'i.
Kita abaikan variabel lain ya, bos. Nabi pernah bersabda tentang sa'i is'au fa innallaha kataba alaikumus sa'i, itu kita abaikan. Tapi Anda melihat perbuatan Nabi saja. Nabi sa'i. Maka kita katakan perbuatan Nabi tentang sa'i menunjukkan kewajiban sa'i. Loh, kok gitu? Di mana perbuatan Nabi menunjukkan kewajiban? Karena kita tahu Nabi ketika bersa'i sudah menjalankan firman Allah. Inna safa wa marwah. Buktinya Nabi membaca ayat tersebut ketika mau sa'i. Oke. Nah, berarti ketika ulama sepakat bahwa ayat Inna safa wa marwah menunjukkan kewajiban sa'i, dan Nabi berbuat menjalankan ayat tersebut, kalau kita perbuatan itu perbuatan wajib. Ya, itulah maksud au bima ulima annahu intisalu ayatin dalat ala ahadiha. Bima ulima annahu intisalu ayatin dalat ala ahadiha. Au bayaniha, atau Nabi menjelaskan satu perbuatan. Allah bilang di Quran wa aqimus shalah. Ini kemungkinan keempat berarti. Ini Nabi menjelaskan pada orang yang nggak bisa sholat. Al-musi sholat. Hadis al-musi sholat. Nabi menjelaskan. Idza kunta sholat ila sholati fakabbir. Kalau kamu mau sholat maka kamu takbirlah dan seterusnya. Suara kecil. Tes tes. Saya ulang lagi, sekali lagi. Misal ada ayat bilang waqimus sholat, dirikanlah sholat. Ini ayat mujmal. Ayat tentang sholat mujmal. Karena apa maksud sholat? Bagaimana cara sholat? Kapan waktu sholat? Kita tahu. Tapi kita tahu juga sholat hukumnya wajib. Ini perintah, perintah wajib. Usuliyin sepakat. Waqimus sholat perintah wajib. Tapi kita, sholat gimana? Nabi menjelaskan cara sholat ke sahabat yang nggak bisa sholat. Ada sahabat sholatnya nggak benar karena nggak tumanina. Nabi bilang, kalau kamu mau sholat maka berdirilah takbir. Kemudian bacalah yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dalam riwayat lain bacalah Al-Fatihah. Kemudian rukulah tumarka hatta tatma'inna rakyah. Itu poin terpenting di hadis tersebut. Al-Ma'tumanina. Dari situ diambil lah, Bu. Ketika Nabi menjelaskan. Atau Nabi berbuat. Sallu kama itu manusia. Nabi berbuat. Nabi ruku. Nabi sujud. Ya. Nabi sholat subuh 2 rakaat. Sholat isya 4 rakaat. Pahamlah kita bahwa Nabi sedang melakukan perbuatan yang wajib. Kenapa? Karena perbuatan Nabi tersebut merupakan penjelasan dari ayat yang sudah kita tahu hukumnya wajib. Ayat tentang perintah sholat wajib. Nabi melakukan sholat yang merupakan penjelasan atas kemujmalan di ayat sholat. Keglobalan di ayat sholat. Berarti kita bilang bahwa penjelasan Nabi dengan perbuatan tersebut menunjukkan ini perbuatan Nabi perbuatan wajib. Perbuatan Nabi perbuatan wajib. Berarti secara umum, cara kita mengetahui hukum perbuatan Nabi adalah dengan 4 cara ini. Yang pertama, Nabi pernah nggak mengatakan secara eksplisit hukum perbuatannya beliau? Kedua, Nabi pernah nggak menyamakannya dengan perbuatan lain yang sudah diketahui hukumnya? Atau Nabi melakukan itu apakah sebagai pengamalan atas ayat yang sudah diketahui hukumnya? Ayat yang menunjukkan kewajiban Nabi melaksanakan. Berarti itu perbuatan Nabi, perbuatan yang menunjukkan kewajiban. Atau apakah Nabi melakukannya sebagai penjelasan praktikal, penjelasan secara praktek langsung dari ayat tertentu seperti ayat perintah sholat? Kalau iya maka berarti perbuatan Nabi menunjukkan kewajiban. Begitu. Nah, jelas ya soal 4 ini ya. Nah, dari sini kita ngerti lah bahwa tidak semudah itu sebetulnya mengatakan perbuatan Nabi. Nabi berbuat ini kemudian langsung kita katakan hukumnya sunnah atau hukumnya wajib atau hukum. Enggak. Ya ulama tentu punya kaidah hukum asal. Hukum asalnya misalnya kalau kita nggak tahu apa-apa, ya kembali ke sunnah. Bisa. Hukum asalnya wajib. Hukum asalnya mubah. Itu perbedaan sudah kita sampaikan. Tapi sebagai awam bermudah-mudah ketika ada perbuatan Nabi langsung serta-merta dia katakan berarti sunnah, berarti haram, berarti mubah, berarti wajib. Ya, nggak bisa semudah itu. Nggak bisa semudah itu. Ya, itu 4 ini. Ya. Kemudian beliau rinci soalan
bagaimana kalau wajib, bagaimana kalau sunnah, gitu ya. Bagaimana kalau khusus yang menunjukkan kewajiban. Jadi tambahan dari 4 poin tadi. Ini 4 poin tadi menunjukkan hukum secara umum. Wajibkah, mandubkah, mubahkah. Antara tiga ini. Sekali lagi, yang 4 di bawah nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Oke. Wa khususun al-wujuba bi amaratihi kasolati bi adzanin wa iqamatin. Adapun menunjukkan kewajiban secara khusus nih, ada beberapa kemungkinan cara. Kita bilang aja nih cara A, itu dengan tanda-tanda terkait, indikator-indikator menunjukkan bahwasanya dia itu wajib. Misalnya karena dia merupakan eh, perbuatan yang pastinya selalu ada aktivitas ini tapi yang lain enggak. Contohnya sholat. Nabi sholat banyak, beragam sholat. Tapi Nabi cuma mensyariatkan azan dan iqamat di satu jenis sholat. Sholat apa? Cuma satu nih. Yang lain enggak. Nabi sholat id, kagak azan, kagak qomat. Nabi sholat apa ya? Sholat malam, enggak azan, enggak qomat. Nabi sholat tahiyatul masjid, enggak azan, enggak qomat. Tapi cuma satu jenis perbuatan sholat Nabi, azan dan qomat. Sholat apa tuh? Hmm. Jumat. Azan qomat. Nabi nyuruh azan dan qomat. Sholat 5 waktu, betul. Termasuk Jumat ya. Sholat 5 waktu. Dari sini kata para ulama, maka kalau Nabi melakukan satu sholat, ada azan, ada qomat, menunjukkan kewajiban. Sholat itu wajib berarti. Kas sholat bi azan wa iqamat, menunjukkan berarti itu amarat. Azan dan qomat itu amarat. Kenapa? Loh kok ini cuma ada di kasus sholat tertentu aja azan dan qomat. Yang lain-lain nggak azan nggak qomat. Oh, berarti sholat lain-lain sunnah, sholat ini wajib. Karena ada azan dan qomat. Contoh amarat gitu. Yang ke B, wa kaunihi muwafaqata nazrin, atau Nabi SAW melakukan itu sebagai bentuk penerapan terhadap nazar. Ya, tentu menerapkan nazar wajib. Berarti kalau Nabi melakukan sesuatu sebagai penerapan atas nazar beliau, berarti perbuatan wajib. Sederhana gitu. Juga Nabi, dari sini kita tahu nazar selalu wajib karena Nabi SAW yang terus-terusan apa ketika berjanji menerapkan. Bentar, saya lihat. Ya. Yang di sini contoh yang dibawakan para studian terkait nazarnya Nabi memang contoh yang agak ilusif ya, bisa dibilang begitu. Ya terlepas Nabi apakah dianggap bernazar atau enggak ketika mengatakan akan puasa besok ketika musuh dikalahkan, terlepas dari itu. Tapi kalau Nabi bernazar kemudian Nabi menjalankannya, berarti menunjukkan perbuatan Nabi itu perbuatan wajib. Itu menunaikan nazar. Oke, au memenuhan laulam yajib. Indikator ketiga adalah andai nggak wajib tuh Nabi berbuat tersebut, pasti itu haram, nggak boleh. Ya, ada perbuatan-perbuatan yang dia mau nggak mau, kalau seandainya itu nggak wajib, maka nggak akan dikerjakan. Tapi dikerjakan berarti wajib. Misalnya yang disebutkan di kitab dulu. Karruku'aini fil khusuf. Seperti sholat 1 rakaat, 2 kali ruku dalam 1 rakaat. Pertanyaan saya, dalam kondisi normal, apa hukumnya ruku 2 kali? Boleh nggak? Ya nggak boleh. Nah, Nabi sholat khusus ruku 2 kali. Apa hukum ruku 2 kali berarti? Apa hukum ruku kedua?
Nah, setidaknya Benar, ada benar. atas pandangan Imam Al-Baidawi nanti memang ilmu Islami akan kritik ya. Loh, bukannya malah sunnah, tapi ya sebagian mungkin mewajibkan. Tangkap begitu ya. Contoh lain lebih saya jumpai di buku-buku usul fikih lain adalah memotong tangan pencuri. Apa hukum memotong tangan orang? Apa hukumnya? Haram. Nah, kita potong tangan. Nah, lah, ini ada hadis lah, potong tangan. Nabi memotong tangan hadis surat Bukhari sampai pergelangan. Ini melakukan potong tangan. Nah kita bilang itu kalau nggak wajib tuh nggak boleh. Ketika itu, ini ilmu mantik ya. Nggak tahu di sini ada yang ikut kelas Sabuji atau enggak. Jadi kayaknya jika ya C tidak wajib, tapi ini belum dipelajari yang ada jika makanya di kias, maka tidak boleh. Ya. C ini bisa kita ganti potong tangan. Jika potong tangan tidak wajib, maka tidak boleh dilakukan. Nabi potong tangan. Ya. Nabi melakukan potong tangan. Nabi melakukan potong tangan. Nabi SAW melakukan potong tangan. Nah, natijanya adalah melakukan potong tangan hukumnya apa? Wajib. Wajib, itu wajib. Ini menegakkan hudud pidana termasuk dalam kasus pencurian hukumnya wajib. Karena laulam yang memang laulam wajib. Dia nggak boleh kalau nggak wajib. Ini bukan orang pakai batu. Haram, nggak boleh. Loh, Nabi menegakkan hukum wajib, berarti menegakkan hukum wajib wajib. Gitu ya. Allah Subhanahu. Jelas ya, memang masalah rukun ini nggak problem. Makanya Imam Ismaili pun mengkritik. Ya. Juga khitan misalnya. Boleh nggak motong daging punya orang? Boleh nggak? Apa? Apa hukumnya motong daging punya orang? Motong kulit deh. Apa hukumnya? Kulit orang kita potong. Apa hukumnya? Boleh apa enggak? Boleh. Tapi Nabi melakukan khitan. Kita bilang, lau al khitan mamnu lau lam yajib. Nabi ternyata melakukan, berarti wajib khitan. Dari sini maka menurut mazhab Syafi'i, khitan gak cuma untuk laki-laki, untuk perempuan pun wajib. Menurut mazhab Syafi'i, khitan bagi laki dan perempuan wajib. Karena khitan itu memotong anggota tubuh orang sedikit ya. Nah, Allah nggak wajib nggak boleh. Nabi melakukan berarti wajib. Oke, tapi contoh tadi ya potong tangan dan seterusnya. Selesai masalah yang wajib, wan ada khusus yang ada, wah khususon al wujub itu ya, wah khususon an nadab, wan nadab bil qasdi qurbati mujarradan. Nabi melakukan sesuatu semata untuk melakukan kebaikan aja. Ya, Nabi melakukan sesuatu semata untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti Nabi sholat malam ditanya sama Aisyah radhiyallahu anha, kenapa engkau melakukan ini pada engkau sudah diampuni dosa yang lampau dan mendatang? Kata Nabi, afala aku abdan syakur, ama aku gak boleh jadi hamba bersyukur. Berarti Nabi Husnul Qurba ingin mendekatkan diri kepada Allah saja. Maka ngadep yang pertama, kita bilang X saja. Kemudian Y, wa kauni qada'an liman dun. Atau Nabi bilang ini mengkodok perbuatan lain yang punya. Misalnya Nabi ketika sore-sore sholat 2 rakaat, habis asar sholat 2 rakaat. Ditanya oleh sahabiyah, istri Nabi salah satunya, sehingga saya Ummu Salamah yang nanya atau Hafsah, ini apa Nabi? Sholat habis asar 2 rakaat. Nabi bilang,
Tadi saya ba'da zuhur mau sholat 2 rakaat nggak sempet. Kenapa? Karena ada tamu ngajak ngomong bla 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 bla. Fahumahatan, maka 2 rakaat yang sekarang saya kerjakan barusan ini itulah pengganti qadha dari sholat ba'da zuhur. Sholat ba'da zuhur mandub. Maka ketika Nabi mengqadha sholat ba'da zuhur berarti qadha-nya ini apa hukum mengqadha sholat sunnah berarti? Apa hukum mengqadha sholat sunnah? Hmm. Sunnah. Sholat sunnahnya sunnah. Sholat sunnah sunnah. Apa hukum mengqadha sholat sunnah sunnah? Itu salah satu eh, dua yang kedua dari menunjukkan kemanduban. Allah misal. Jadi kita bisa simpulkan begini sebentar. Jadi perbuatan Nabi itu bisa diketahui hukumnya. Ya, secara global dulu. Secara global maksudnya wajib, mandub, wajib, sunnah dan mandub dan mubah itu dengan 4 cara. Nabi menegaskannya, mentansis, tansis, kemudian Nabi menyamakannya dengan yang lain yang diketahui hukumnya, taswiyah, ya. Kemudian Nabi melakukan ayat yang diketahui hukumnya, kita bilang imtithal, dan Nabi melakukan satu untuk menjelaskan satu ayat bayan. Kemudian ditambah plus untuk wajib, tambah apa? 2, ya, 3 ya, 3. Yang pertama apa? Ada 3 khusus wajib. Pertama dengan amarot, kekhasan. Nabi selalu sholat wajib, ya, nggak pakai kendaraan. Suatu ketika, ya, dan begitu kan perbuatan yang Nabi pakai sholat pakai kendaraan berarti nggak wajib. Itu mirip-mirip amrok gitu konflik. Kemudian yang kedua karena menepati nazar, dan yang ketiga mamnu laulam yajib. Mamnu laulam yajib. Ya. Kemudian plus untuk khusus yang sunnah ada 2. Yang pertama tadi qasdul qurbah. Yang kedua qadha mandub, qadha sunnah. Ini dia yang bisa kita pelajari malam hari ini. Dan dari sini kita semakin sadar betapa tidak sederhananya masalah memahami perbuatan Nabi, yang main-main. Jadi ternyata bisa 3 kemungkinan dan masing-masing ada ciri khasnya. Kapan dia bisa hukum mubah, makruh, dan seterusnya. Untuk mengubah seperti tidak disebutkan memang, ya, karena Imam Ar-Razi, kenapa mengubah nggak ada sebenarnya dibahas di buku-buku lain, tapi alasan Imam Al-Baydawi dengan disinggung Imam Isnawi, karena Imam Razi sendiri ketika bahas ini mengatakan ya udah kalau nggak ada keterangan apapun hukum asalnya mubah. Lah, itu kan bertentangan dengan apa? Ini pendapat Imam Razi sendiri di awal, termasuk pendapat yang diikuti Imam Al-Qadil Baydawi, bahwa hukum asal perbuatan Nabi tawakuf, kita nggak bisa tentukan. Tiba-tiba di sini jadi mubah karena nggak sinkron, maka sama Imam Al-Qadil Baydawi beliau hapus. Ingat, Minhajul Usul itu, Minhajul Usul ringkasan dari ringkasannya Al-Mahsul. Maksudnya Al-Mahsul, misalnya Al-Mahsul nih, nah, dia lebih dari 1 jilid, beberapa nyetak 2 jilid, ada yang nyetak 4 jilid, ada yang lebih dari itu. Beliau membahas sebenarnya tentang mubah.
Gitu. Tapi Imam Al-Bidhawi tidak menyinggung soal mubah. Kenapa? Karena sudah masuk yang keumuman tadi. Satu, itu sudah masuk. Nggak diberikan ciri khusus. Karena ketika Imam Razi bilang, ya ketika jelas nggak sunnah dan nggak wajib, ya udah berarti mubah. Loh, itu kan nggak sinkron dengan pendapat Imam Ar-Razi sebelumnya. Bahwasanya hukum asalnya tawakuf. Maka beliau buang. Udah, gitu aja ceritanya. Wallahu a'lam. Jadi kata-kata Imam Razi yang dikritik adalah begini. Beliau bilang, warawi wa naula masabatan naula yundabu sabatan naula haraja ali fi dalikul fi'li wala fi tarki wa antafal wujub wa nadbul bil baqaya al asli fahina idzin yu'rafu kaunuhu bahan. Nah ini kata-kata ini eh, tidak sinkron dengan perkataan Imam Ar-Razi sendiri. Bahwasanya hukum asalnya tawakuf. Karena nggak sinkron maka oleh Al-Qadir beliau itu dihilangin. Ingat minhaj usul adalah ringkasan dari ringkasannya Al-Mahsur. Maka ya belum hilang kan bagian itu. Nah, jadinya kita nggak nemukan pembahasan mubah secara eksplisit, secara khusus dari pencarian jihatul fi'al di sini, kecuali yang pembahasan umum tadi, empat cara. Wallahu a'lam, kita tutup mulai. Alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kalau tidak kenal. Assalamualaikum.